Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Realme baru saja mengeluarkan dua produk terbarunya. Salah satunya adalah Realme 6, dan ini katanya adalah lanjutan dari Realme 5 Pro. Nah, kita kan udah tahu ya, Realme itu selalu kasih value yang tinggi untuk HP di kelasnya, di harganya. Nah, kali ini saya penasaran untuk bandingin Realme 6 ini dengan Samsung Galaxy A51 yang harganya lebih mahal sekitar 1 jutaan. Seperti apa? Pertama, kita bahas desainnya. Realme 6 memakai Real Design yang kali ini terinspirasi dari komet. Jadi kelihatan seperti ekor komet yang lancip di ujung dan ada ekornya yang melebar. Finishingnya keren sih, ada kayak efek 3D-nya gitu. Untuk Galaxy A51 memakai dynamic pattern. Jadi ada pola segitiga dan ada efek pantulan prisma. Menurut saya sih lumayan keren juga. Malah agak mirip sama seri S ya, seri flagshipnya. Material dasar kedua HP ini sama, yaitu polikarbonat dengan finishing seperti kaca. Memang brand sekarang tuh udah jago bikin bahan plastik jadi seperti kaca. Jadi kedua HP ini sama sekali nggak kelihatan murahan. Pas digenggam terasa A51 lebih tipis HP-nya. Oh ya, Realme juga mengklaim kalau Realme 6 ini sudah splash resistant. Untuk desain kamera, Realme diletakkan di satu baris semua. Kalau A51 dibikin dua baris, terus keduanya ada bump juga. Keduanya dilengkapi dengan fingerprint pastinya, tapi letaknya berbeda. Realme 6 di samping digabung dengan tombol power. Kalau A51 ada di bawah layar, yang bikin terlihat lebih futuristik. Tapi ya performanya masih lebih cepat Realme pastinya, walau A51 sudah improve dibandingkan seri sebelumnya sih. Nah, kalian tuh tinggal pilih aja lebih suka yang cepat atau yang terlihat lebih futuristik. Ke bagian layar, kedua HP ini punya ukuran yang sama yaitu 6,5 inci. Tapi A51 terlihat sedikit lebih kecil ya. Mungkin karena bezel bawahnya terlihat sedikit lebih tipis. Realme 6 memakai desain punch hole di kiri atas, kalau A51 pakai Infinity O display dengan punch hole di tengah. Keduanya sama-sama dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Resolusinya sama-sama Full HD+, tapi panel yang dipakai kedua HP ini tuh berbeda. Realme 6 memakai IPS, sedangkan A51 memakai Super AMOLED. Nah, ini yang bikin karakteristik layarnya berbeda. Realme jadinya lebih natural warnanya. Kalau A51 tuh lebih vivid. Saturasi lebih tinggi, terus brightness juga lebih cerah ya. Di A51 ada option screen mode yang bisa pilih antara vivid atau natural. Kalau di Realme 6 cuma bisa pilih temperatur. Tapi, di Realme 6 itu ada yang spesial, yaitu sudah support Ultra Smooth Display dengan refresh rate 90Hz. Jadi terasa lebih smooth, mirip kayak HP high-end sekarang ini. Dan Realme 6 ini adalah HP termurah dengan refresh rate tertinggi untuk saat ini. Kudos untuk Realme yang berani kasih teknologi ini di HP mid-range secepat ini. Ke bagian hardware, Realme 6 memakai MediaTek Helio G90T, sedangkan A51 memakai Exynos 9611. Dari konfigurasinya, bisa dilihat kalau Helio G90T ini memakai CPU dan GPU yang lebih baru dan powerful ya. Ini terbukti pas saya tes lewat beberapa aplikasi benchmark, angka yang diperoleh Realme unggul cukup jauh dibandingkan A51. Unit Realme 6 yang saya pegang punya RAM 8GB, tapi ada pilihan yang 4GB juga. Dan A51 yang saya pegang 6GB dan baru saja keluar yang 8GB. Nah, kita coba tes main game. Untuk game COD Mobile, di Realme 6 bisa setting grafis hingga very high, sedangkan di A51 cuman hingga high saja. Pas saya main di settingan tertinggi dari kedua device ini, terlihat performanya lebih smooth di Realme 6 dibandingkan A51. Ingat, Realme 6 di settingan very high, sedangkan A51 di settingan high. Dan median frame rate yang saya dapat itu 48 fps di Realme 6, sedangkan di A51 cuma dapat di angka 34 fps. Untuk mode Battle Royale, kurang lebih miriplah performa antara kedua HP ini. Di settingan high, saya bisa dapat median frame rate 29 fps di Realme 6, sedangkan di A51 dapat di angka 27 fps.
Untuk game PUBG, kedua HP ini punya settingan yang sama. Bisa set hingga ke HDR frame rate ultra. Sedangkan di smooth bisa set hingga ke extreme. Nah, jadi walaupun F51 bisa disetting sampai setinggi itu, tapi performanya nggak stabil ya. Bahkan di smooth extreme aja stabilnya di kisaran 30 fps. Jadi seperti set ke frame rate yang high doang. Kalau di Realme lebih stabil, jadi di settingan smooth extreme ya bisa dapat high frame rate dan stabil. Untuk storage, baik Realme 6 maupun F51 punya kapasitas yang sama, yaitu 128GB di semua variannya. Dan sudah memakai UFS 2.1. Oh ya, F51 punya fitur NFC, sedangkan Realme 6 nggak ada. Masuk ke bagian kamera. Kedua HP ini memakai setup quad kamera di bagian belakangnya. Pertama, di Realme 6 ada kamera 8MP berjenis ultrawide. Setelah itu ada kamera beresolusi 64MP dengan f1.8. Lalu ada 2MP kamera depth sensor untuk portrait dan 2MP kamera makro. Sedangkan di F51 ada 12MP kamera ultrawide, lalu ada kamera utama beresolusi 48MP dengan f2.0. Ada 5MP depth sensor dan 5MP makro. Langsung aja kita lihat hasilnya. Karakteristik foto kedua HP ini terlihat sangat berbeda ya. Efek HDR di Realme sangat strong, terus detail, shadow, dan sharpness-nya cukup tinggi. Kalau saya perhatikan, ini memang karakteristik dari ISP MediaTek. Untuk warna juga terlihat berbeda. Realme 6 lebih tinggi saturasinya dibanding F51, jadi terlihat lebih natural F51. Tapi ini tuh sangat bergantung kepada selera. Untuk ketajaman, ultrawide di F51 memang sedikit lebih tajam. Tapi kamera utama Realme 6 lebih tajam dibandingkan F51. Terlihat pas saya zoom. Di F51 lebih soft jika dibandingkan Realme 6. Kalau kamera makronya, menurut saya itu lebih unggul F51. Karena resolusi yang lebih besar juga. Di kondisi agak gelap sekitar jam setengah 7 malam, dan lagi mendung banget, begini hasil foto kedua HP ini. Nah, terus ini pas pakai night mode. Kelihatan keduanya masih sama-sama baik. Di Realme bahkan daerah shadow-nya tuh lebih terang. Paling agak beda di tone warnanya aja. Tapi pas masuk ke kondisi low light dan extreme low light, kamera ultrawide Realme lebih noisy dibandingkan F51. Mode super nightscape-nya juga begitu. Terus yang saya temukan, kamera utama Realme 6 seringkali noisy juga hasilnya. Begitu juga pas coba pakai super nightscape-nya. Banyak noise dan artifacts. Jadi terlihat lebih unggul F51. Ini tebakan saya sih, mungkin software di unit yang saya pegang belum final ya. Karena ada beberapa fitur yang seharusnya ada tapi nggak saya temukan di sini. Kamera depan Realme 6 beresolusi 16MP. Sedangkan F51 sebesar 32MP. Untuk hasilnya sendiri, F51 terlihat lebih unggul di ketajamannya. Untuk skin tone-nya, F51 juga lebih akurat. Ada mode portrait juga, dan yang saya suka dari Samsung, HDR-nya itu bisa dinyalain di mode ini. Masuk ke perekaman video. Kedua HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K 30fps. Tapi di resolusi Full HD dan HD juga, Realme 6 ada pilihan frame rate 60fps, jadi bisa rekam video yang lebih smooth kalau kalian mau. Untuk ketajamannya menurut saya cukup mirip, paling berbeda di karakteristik aja. Mirip ya seperti yang saya jelaskan tadi di hasil fotonya. Realme 6 ini katanya mendukung video stabilisasi UIS dan UIS Max seperti di Realme 6 Pro, tapi saya belum ketemu option ini pas saya tes. Sepertinya bakal ada update nanti. Untuk F51 ada stabilisasi juga, dan ada fitur Super Steady, dan berikut ini adalah contohnya. Terus sebetulnya Realme 6 katanya juga punya fitur video bokeh dan selfie slow motion. Tapi lagi-lagi saya belum ketemu fitur itu saat ini ya. Jadi memang sepertinya software di unit yang saya pegang belum final dan update-nya akan menyusul untuk nambahin fitur dan memperbaiki beberapa bug tadi mungkin. Keduanya ada fitur slow motion. Kalau di Realme 6 ada pilihan 120fps di Full HD dan 240fps di resolusi HD. Sedangkan di Samsung cuma ada pilihan 240fps di HD, tapi di F51 ada fitur super slow motion 960fps di resolusi HD. Untuk baterai, Realme 6 berkapasitas 4300 mAh, sedangkan F51 itu 4000 mAh. Port kedua HP ini sudah memakai USB Type-C. Untuk charger, Realme 6 mendukung 30W
flash charge, sedangkan E51 memakai adaptive fast charging 15 watt. Berikut ini data charging kedua HP ini. Dan terlihat ya, Realme 6 ini tuh lebih cepat cukup signifikan. Sekitar 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan E51. Speakernya sama-sama di bagian bawah sini. Untuk kualitas suara sih cukup mirip lah di telinga saya. Ini saya kasih contohnya untuk bisa kalian nilai sendiri. Oke, itulah video perbandingan antara Realme 6 dengan Samsung Galaxy A51. Seperti yang kita tahu, Galaxy A51 memang menawarkan value yang cukup tinggi di kelasnya ya. Tapi, Realme 6 dengan harga yang lebih murah, dia menawarkan value yang lebih tinggi lagi. Nah, contohnya seperti chipset yang dipakai udah pakai Helio G90T yang cocok banget untuk main game karena dia powerful ya. Habis itu ada kamera utama 64 megapiksel, ada 30 watt, 30 watt flash charge, dan yang spesial, Realme membawa fitur Ultra Smooth Display dari HP high-end ke HP harga segini. Saya sebetulnya masih nggak nyangka fitur ini dibawa dari HP high-end ke mid-end secepat ini oleh Realme ya. Tapi yang pasti kedua HP ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalian tinggal cari yang cocok dengan selera dan kebutuhan kalian aja. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.